Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di C-Misteri, cerita mistis para pendaki. Kali ini gue akan kembali membacakan sebuah kisah dari Mas Aris yang sebelumnya mendaki ke Gunung Ungaran. Di episode ini, ia bersama dengan Tri Mas Kentir melakukan pendakian ke Gunung Lawu, gunung yang cukup fenomenal akan cerita-cerita mistis di dalamnya. Seperti apa keseruan ceritanya? Silahkan menikmati alur ceritanya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar kita senantiasa terlindungi dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Like, comment, and share juga video ini, subrek, dan nyalahin lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Aku Aris, kali ini pendakianku yang kedua. Aku sudah menyiapkan stamina panjang untuk mendaki ke Gunung Lawu. Ya, gunung paling angker di Jawa Tengah. Walaupun aku belum pernah ke sana, aku menyempatkan dulu untuk riset ke Mbak Google. Aku melihat gunung ini indah sekali, apalagi terdapat warung yang melegenda. Ya, warung Boyem. Nggak tahu kenapa, aku kepengen banget untuk ke sana. Tidak berpikir lama, aku pun langsung mengabari teman koplaku. Ya, Heru. Oh ya, sekarang aku sudah punya peralatan mendaki, jadi tidak perlu lagi aku pinjam ke Heru. Sumpah bre, ketagihan banget muncak gara-gara di Ungaran. Ternyata muncak itu asik, walau agak serem juga sih. Her, muncak yuk. Aku pengen muncak nih ke Lawu. Tumben amat lu ngajak muncak. Nggak kapok lu emang gara-gara di Ungaran. Gara-gara di Ungaran gue malah ketagihan tau. Makanya gue ngajak muncak lagi. Ajak juga Mas Luhur ya, biar komplit tim Tri Mas Kentirnya. Bisa kan? Bisa. Gue kabarin Mas Luhur dulu deh. Oh iya, kapan kita berangkat? Terus mau berapa hari kita di sana? Besok gimana? 3 hari cukup kan? Mumpung aku dapat libur 3 hari nih. Oke, bentar ya. Dan tak lama kemudian, titit tweet, ternyata pesan masuk dari Heru. Oke Riz, Mas Luhur bisa. Good job lah, nanti kumpul di rumah aku aja ya. Oke Kapten Oleng, balas Heru yang mengakhiri perbincangan. Tepat pukul 10 pagi, Heru dan Mas Luhur pun akhirnya tiba di kediaman singgasanaku. Halo Bray, lah kok sepi nih rumah? Orang tua lu pada kemana? Hajatan tuh di kampung tetangga. Oh, lu udah izin papi mami lu emang? Udah tadi sebelum mereka pergi. Riz, lu ada makanan gak? Laper nih. Ada tuh makanan kucing, mau lu? Sialan lu. Gue ngundang lu di sini tuh buat kumpul, bukan buat makan. Kemudian kami pun mengecek ulang perlengkapan kami. Setelah semua siap, kami pun mulai berangkat. Cekicrot. Singkat perjalanan dari Semarang, sampailah kami di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sekitar pukul 3:30 sore, kami pun sampai ke base camp Cemoro Sewu. Dan seperti biasa, Mas Luhur pun mengurusi Maksi untuk kami. Setelah mengurusi Maksi, kami pun berkumpul untuk berdoa agar di perjalanan nanti kami selalu sehat dan pulang dengan selamat. Oh ya, kami tim Tri Mas Kentir melalui Cemoro Sewu dikarenakan Mas Luhur dan Heru sudah pernah mendaki lewat sini, jadi mereka tahu jalur ini. Sebelum kita naik, aku mau ngingatin ke kalian, jangan mengambil apapun di gunung ini. Jangan buang sampah atau hajat sembarangan. Ini gunung punya ceritanya sendiri. Patuhi aturannya agar kita tidak celaka. Ayo kita berdoa supaya nanti di perjalanan kita selalu sehat dan selamat sampai tujuan. Ajak Mas Luhur sebelum kami melakukan pendakian. Setelah berdoa, Tri Mas Kentir pun mulai memasuki jalur pendakian. Mas, sebelumnya lu sama Heru kan pernah kesini ya? Treknya panjang gak sih? Sejak kapan bahasamu pakai lu gua? Jawab Mas Luhur yang heran. Ketularan Heru kok mas.
Heru tuh nularin penyakit mulu. Jawabku sambil cita kepala Heru yang kinclong, seperti bodi motorku yang baru saja ku kasih kit. Berkilau tuh kepala. Enak aja lu aja yang kurang vaksin, balas Heru. Iya, dulu gue pernah kesini sama Heru. Ya lumayan juga sih, tapi keren pemandangannya. Lah kenapa lu jadi ikut-ikutan lu gua mas? Iya ya, gimana nih? Aduh sialan lu Riz, gue malah ikut ketularan nih. Jawab Mas Luhur yang bingung sendiri. Hahaha, koplak kalian berdua. Diam lu, sahut gue sama Mas Luhur secara serempak. Dan entah kenapa, selama perjalanan dari base camp ke pos 1, aku tidak merasakan sama sekali lelah. Tahu-tahu sudah sampai aja di pos 1. Dan kami pun istirahat dengan tenang. Bukan meninggal ya, maksudnya duduk sambil sebak. Riz, cewek tuh Riz. Heru melihat dua cewek berkerudung yang bening-bening, seperti berlian. Itu dua cewek bening pisan, bray. Sumpah terpesona aku. Terpesona, aku terpesona, menatap wajahmu yang manis. Aku sama Heru semangat banget tuh buat nyamperin tuh cewek. Ya hitung-hitung buat nambah rombongan plus PDKT. Oh ya, by the way anyway Baswe, sekarang aku udah single. Doiku dicuri orang. Padahal aku udah susah payah jaga hati dan perasaannya. Tapi, sudahlah. Gak usah dibahas, bikin sakit paru-paru. Dan ketika aku sama Heru berdiri, niatnya mau nyamperin tuh cewek. Tuh cewek malah yang nyamperin kita. Halo mas, boleh bareng gak? Ucap salah satu cewek itu. Boleh kok mbak, aku Heru. Ya ini bocah tahu-tahu ngenalin diri. Padahal aku mau ngenalin diri duluan. Malah diserobot sama si lampu taman. Gak ada yang tanya lampu taman, sahutku. Sirik aja lu, diem apa? Aku Devi, yang ini temanku Gita. Dan yang... Loh, kemana Mbak Melati Git? Bukannya di samping kamu tadi? Kemana ya? Apa sudah duluan? Tapi lewat mana dia? Jelas Devi yang kebingungan. Dari tadi aku liatin mbaknya cuma berdua aja kok. Terus pas mbaknya nyamperin kita, mbaknya juga emang berdua kan? Emangnya tadi pas naik bertiga ya? Enggak sih mas, tadi aku dari bawah cuma sama Devi. Terus di tengah perjalanan aku ketemu sama Mbak Melati. Dia sendirian. Terus dia minta barang sama kita. Ya udah kita barangin. Jawab Gita menjelaskannya. Ya udah, mungkin dia nggak jadi naik kali. Nggak usah dibahas lagi ya, berpikir positif aja. Lebih baik kita lanjutin aja buat naik. Sahut Mas Luhur menenangkan dan mengajak kami untuk lanjut. Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2 dengan Mas Luhur berjalan di depan. Setelah itu Gita, Devi, aku lalu Heru sebagai sweeper. Gila, Devi sama Gita dilihat dari arah mana aja cantik. Bahkan dilihat dari belakang aja tuh tetap cantik. Padahal tuh mukanya pada di depan. Dan di tengah perjalanan, aku meminta Mas Luhur untuk rehat sejenak. Mas, kita istirahat bentar ya, agak pegel nih kaki. Iya, tapi jangan lama-lama ya. Takutnya nanti kita kemalaman sebelum sampai pos 3. Soalnya kamu kalau istirahat lintahnya lama. Jawab Mas Luhur yang agak mengingatkanku saat kejadian di Gunung Ungaran. Memang, saat di Ungaran aku meminta istirahat agak lama. Makanya sampai malam. Padahal jarak dari base camp Mawar sampai puncak katanya kurang lebih hanya 3 jaman. Mbak-mbaknya maaf ya, kita istirahat bentaran di sini. Mbaknya juga boleh istirahat kok, nggak ada yang ngelarang. Izinku terhadap kedua wanita yang terlihat seperti bidadari yang turun dari kayangan. Iya mas, nggak apa-apa. Kalau capek istirahat aja, nggak usah dipaksain. Kita mah santai kok. Aduh, nih cewek kalau ngomong suaranya merdu, kayak madu. Kok malah kayak madu ya? Madu mah manis ya. Tapi emang manis sih orangnya. Yuris lanjut. Nanti gara-gara lu kemalaman lagi di sini. Tumben banget nih orang berdua pada biasa aja. Biasanya mah pada koplak kalau lagi bareng-bareng. Apalagi pada sakit gigi ya. Lu berdua pada diem-diem aja. Pada sakit gigi lu. Tanyaku ke Mas Luhur dan Heru.
Siapa mas? Kita? Ya malah si Devi yang jawab. Maaf mbak. Enggak, maksud aku itu teman-temanku. Biasanya kalau lagi bareng-bareng gini, mereka tuh mesti pada koplak mbak. Jelasku ke Devi. Gak apa-apa Riz, udah kita fokus aja. Jangan jaga jarak ya, kita terus merapat. Jawab Mas Luhur yang agak dingin. Pada gak asik nih mereka berdua. Mending ngobrol sama bidadari aja lah. By the way anyway Baswe, mbak-mbaknya dari mana ya? Kita dari Semarang mas, Surabaya mas. Terdengar jelas suara menyahut bersamaan. Kon berarti toko Surabaya tah? Surabaya, Semarang mas, bukan Surabaya. Jawab Gita begini. Begitu Riz, bukan begini. Ini orang tua satu ikut campur mulu kayak Heru. Tadi diajak ngobrol kagak mau. Sekarang ikut-ikutan nimbrung aja. Tapi tadi aku denger jelas kok. Tadi mbaknya bilang dari Surabaya. Enggak mas, aku bilang kalau aku dari Semarang kok. Balas Gita sambil mendekatkan mukanya. Gila nih cewek malah dideketin tuh muka. Aku sosok baru tahu rasa lu. Lah tapi tadi yang bilang dari Surabaya siapa ya? Sumpah jelas banget aku dengernya. Oh dari Semarang ya mbak? Sama dong, kita juga dari Semarang. Masa sih? Wah masnya Semarang mana? Sahut Devi yang terlihat ikutan nguping di depan. Semarang Tenggara mbak. Ih bercanda aja. Aduh auto meleleh nih aku denger dia bilang gitu. Manja-manja gimana gitu. Nanti kalian main aja biar tahu rumahku. Sekalian aku kenalin sama orang tuaku. Nanti aku ke rumah kamu pada sekalian bawa orang tuaku ya. Gila gak tuh gua? 2 cewek sekaligus gua ajak bertamu. Emang dasarnya gua gila sih. Sikat aja lah. Masnya pinter banget kalau ngajak kenalan. Tapi beneran mas dari Semarang? Iya bener aku asli Semarang. Emangnya kenapa? Jawabku kembali ke laptop. Pertanyaan Devi maksudku. Tapi kok ngomongnya kayak logat orang Jawa Barat ya? Oh itu mah gara-gara ini bocah nih ketularan logat dia. Dan setelah aku ngobrol panjang lebar kali sisi, kami pun sampai di pos 2. Kami pun mulai merehatkan badan, makan, ngopi dan tidak ketinggalan sambil udut. Mas aku buatin minum ya. Mumpung aku bawa banyak logistik nih. Oh iya, masnya belum ngasih tahu nama mas siapa? Tanya Devi sambil tersenyum merona. Wah, wajah cantiknya seperti bidadari yang turun dari surga, tapi naik metro mini dan sampai di sini. Wah, makasih ya mbak. Udah mau buatin minum. Nggak sekaliatin buatin makan aja, biar komplit gitu. Enggak kok mbak, bercanda. Namaku Aris. Terus leader kita yang itu namanya Mas Luhur. Jawabku sambil mengenalkan Tri Mas Kentir. Oh Mas Aris mau makan juga ya? Gak apa-apa aku buatin ya. Gak usah mbak, makasih. Mimik aja udah cukup kok. Ya udah kalau gitu, Mas Aris mau minum apa? Kopi aja deh kalau ada. Pintaku tersipu malu. Dan sesudahnya Devi membuatkanku kopi, datanglah pembokatku. Ya siapa lagi kalau bukan Heru. Niris kopi lu. Heru ternyata membuatkan kopi juga untukku. Tapi entah mengapa Heru pun langsung berlari ngibrit setelah memberi kopi ke aku. Kenapa itu bocah ya? Jadi ini aku minum kopinya 2 dong. 2 iklan Sarimi. Ini mah kopi ya bukan mie. Ya kembung-kembung dah nih. Nggak tahu kenapa, tumben banget itu 2 sejoli diam-diam aja. Ngobrol enggak. Terus posisi kita juga saling berjauhan. Aku Devi sama Gita di sini, sementara Heru sama Mas Luhur di sana, di ujung kulon. Mereka juga saling jaga jarak. Rasanya tuh kayak orang pacaran yang lagi ambek-ambekan, tau gak? Sedih aku tuh. Aku samperin aja lah mereka satu persatu. Woi Bray, ngapain sih pada berjauhan? Lagi putus ya? Riz, sini deh. Pinta Mas Luhur. Kenapa sih lu pada? Lagi ada masalah ya? Iya, kayaknya kita lagi ada masalah, Riz. Emang lu gak ngerasain? Apa lu pura-pura gak lihat? Itu di belakang Heru sama itu cewek 2 ada guling, Riz. Melek, Riz. Biasanya lu paling peka di antara kita berdua. Dan setelah aku usap ini mata,
Astagfirullahaladzim mas. Iya mas, bisikku ke Mas Luhur sambil ngeliatin mereka bertiga. Lalu tanpa sengaja aku pun nengok ke belakang Mas Luhur. Anjrit, kenapa ada Trimas pocong di situ? Mirip semua lagi tuh pocong. Apa tuh pocong pakai kaki bunsin ya? Soalnya mirip semua itu bentukannya. Sontak aku pun terdiam sebentar. Sengaja aku nggak ngomong sama Mas Luhur. Bisa gawat dia nanti. Soalnya dia tuh paling takut sama pocong. Ya udah aku putusin aja buat ngajak mereka sholat. Semoga aja nggak ada apa-apalah nanti di jalan. Mas, lebih baik kita sholat dulu deh. Kita kan juga belum sholat dari tadi. Iya benar juga Luris. Kemudian Mas Luhur pun nyamperin mereka bertiga, Heru dan dua wanita itu untuk sholat berjamaah. Her, Mbak, yuk sholat dulu yuk. Ajak Mas Luhur ke mereka. Ayo mas. Maaf mas, kalian duluan aja ya. Aku lagi halangan. Kamu lagi halangan? Kenapa kamu gak bilang, Dev? Sontak Gita pun terkejut kalau ternyata Devi lagi berhalangan. Maaf, aku gak tahu kalau aku lagi halangan. Aku baru sadar tadi pas di base camp. Tapi kan kamu tahu, Dev, kalau ada larangannya. Siapa saja yang halangan dilarang mendaki gunung. Udah, lebih baik kita sholat dulu aja biar tenang. Setelah itu kita diskusi lagi kelanjutannya mau gimana. Dan dikarenakan kalian sudah menjadi bagian dari kelompok kami pun juga bertanggung jawab atas nantinya. Dan Mas Luhur pun berhak memutuskan gimana kelanjutannya nanti. Aku pun berusaha mendinginkan suasana. Iya Riz, lu benar. Lebih baik kita sholat dulu aja ya. Dan setelah kami sholat, kami pun kembali berdiskusi untuk melanjutkan perjalanan ini. Atau kami turun lagi. Karena dia yang ngajak kami untuk mendaki kali ini. Riz, kamu yang mutusin mau lanjut apa kita turun? Jelas Mas Luhur yang menunjukku untuk memutuskan mau lanjut apa turun. Aduh, nih orang tua kenapa ngasih keputusan sulit sih ke aku? Bingung aku tuh jawabnya. Dan setelah agak lama aku bermeditasi, aku pun memutuskan. Ya udah ayo kita lanjut. Tapi aku mau posisi aku di tengah ya mas. Iya Riz, gak apa-apa. Oh ya, karena aku leadernya, aku yang akan bertanggung jawab penuh atas kalian semua. No, aku yang minta lanjut mas. Kenapa kamu sendiri yang tanggung jawab ini beban? Bagi-bagi akulah. Enak aja kamu. Mentang-mentang kamu paling tua. Egois kamu mas. Sewotku ke dia. Leaderku si Cap orang tua. Sialan, gue gak lu bagi juga mas. Oke, sekarang lu udah berubah mas. Beneran kata Aris, lu egois. Leader hanya sebuah julukan mas. Kita naik bareng-bareng, turun juga bareng-bareng. Kita jaga satu sama lain mas. Tanggung jawab kita tanggung bersama. Bukannya itu janji kita setelah Aris ikut gabung sama kita. Lu lupa mas. Bentak Heru ke Mas Luhur. Sontak Mas Luhur pun memeluk gua dan Heru. Kalian memang sahabatku yang paling pengertian. Tapi tiba-tiba belakang bajuku kok agak basah ya. Lu nangis mas? Kagak Riz. Gue ketawa. Dan setelahnya gue ejek tuh Mas Luhur habis-habisan. Udah tua masih aja nangis. Gak malu tuh sama Butjem. Mas, kami juga ikut janji kalian ya. Kan sekarang kami juga bagian dari kalian. Pinta Gita saat itu. Maafin aku ya. Aku malah jadi beban kalian. Devi pun meminta maaf kepada semuanya. Karena ia sadar kalau sedang datang bulan, pasti akan banyak mengundang makhluk-makhluk halus. Bah, beban itu bagi kami cuma ini, keril kami, sama logistik yang dibawa sama Heru tuh. Bahkan bukan barang. Jadi mbaknya tenang aja ya. Jelasku menenangkan perasaannya, yang saat itu sedang campur aduk kayak adonan kue. Udah cukup sinetron-sinetronannya. Lebih baik kita lanjut jalan. Kemudian kami pun memulai untuk melanjutkan perjalanan ini. Di jalur trek ini, sesekali kami pun berpapasan dengan rombongan pendaki lain dari arah atas. Dan saat aku melihat rombongan yang barusan lewat, anjrit, ada anak kecil yang lagi duduk di atas keril mereka. Salah satu dari rombongan itu, tapi dengan kondisi yang ngeri bre. Kepalanya pecah, wajahnya hancur berantakan, kakinya patah. Darah yang keluar dari kepalanya itu bikin ngeri. Mana gak berhenti-berhenti itu darah.
Sampai-sampai carrier pendaki itu yang berwarna biru menjadi warna merah. Udah gitu baunya amis banget lagi. Sumpah aku gak kuat, mual banget aku. Saat itu aku lebih baik diam. Takutnya kalau aku berhentiin itu rombongan, itu bocah malah nemplok ke carrierku. Bisa mabuk gunung nanti aku jadinya. Dan setelah agak lumayan jauh dari itu rombongan, aku pun memutuskan untuk berhenti sejenak di pinggir jalur trek. Mas, stop dulu mas. Pintaku ke leader Tri Mas Kentir. Iya Riz, tadi aku juga pengen bilang. Kemudian aku, Mas Luhur dan Heru sontak langsung berlari ke pinggir trek. Ternyata Tri Mas Kentir muntah bersamaan. Gila, baunya amis banget itu. Dan setelah aku buang semua isi perut, aku pun berbalik ke arah Devi dan Gita. Anjrit, itu bocah malah nemplok di carrier Devi. Tambah amis aja ini nanti di jalan. Dan entah, gak tahu lagi yang akan gue keluarin nanti di jalan. Mungkin saking baunya, jantung, paru-paru, lambung, semua organ dalamku aku keluarin semua kali ya. Dan setelah aku mendekati Devi, lalu aku tatap itu muka si bocil. Tahu-tahu dia malah kabur dan entah menghilang kemana. Tapi setelah aku tengok ke depan, astagfirullahaladzim, apaan lagi sih ini? Mas, mending kita istirahat di sini dulu deh. Loh, emangnya kenapa Riz? Bentar lagi kan kita sampai ke pos 3. Udahlah mas, kita istirahat di sini aja. Emangnya mas bisa lewati tuh? Tuh lihat di depan sana. Paksaku untuk berhenti, lalu menunjukkan apa yang aku lihat ke mereka. Jujur ya, kalau yang ini aku agak takut. Udah gede, buluan, hitam lagi. Itu mata juga udah gede merah, kayak orang habis mabuk tau gak? Terus bulat kayak lampu bohlam, sama kayak kepalanya si Heru. Riz, genderuwo Riz. Iya Her, aku tahu. Gede Riz. Iya aku tahu. Matanya merah Riz. Jangan dilihatin dah Her, nanti kena genjutsu lu. Dan kemudian Heru pun pingsan secara tiba-tiba. Ya nih anak gue bilang juga apa, kena kan tuh genjutsu. Ya itu si King Kong malah ketawa. Refleks aku pun melempar itu tasbih. Dan gak taunya tasbih yang aku lemparkan itu mengeluarkan sinar putih agak kemerahan. Sampai-sampai sinar itu seketika menyilaukan mata. Kemudian genderuwo itu sontak menjerit kegirangan. Udah kayak anak kecil yang takut sama jarum. Panas. Ampun Raden, panas. Genderuwo itu pun tiba-tiba terbakar habis, tidak tersisa. Kemudian tasbih itu pun melayang di atas kami. Dan kami pun seperti dikelilingi api yang berwarna putih. Heran aku, itu api gak ngebakar tumbuhan sama sekali di sekitar trek. Kemudian yang lainnya pun terkejut, juga ada rasa takut. Aku pun juga sama. Semakin aku berdoa, semakin besar itu api. Malah tambah bingung ini tim. Mau lari takut kebakar, diam aja juga takut kebakar. Tapi anehnya, aku gak ngerasa panas sama sekali. Riz, gimana nih? Tanya Mas Lur. Ini api gak usah dipikirin mas. Mungkin ini api magerin kita. Yang penting ini Heru gimana? Gak sadar-sadar dia. Mbak ada yang bawa. Ini mas, dikasih minyak kayu putih dulu. Sigap Gita memberikan pertolongan pertama. Wah cepat tanggap banget kamu mbak di keadaan darurat kayak gini. Makasih ya, jawabku. Mas, bisa gak kita pasang tenda sementara di sini? Nanti cari tempat yang landai biar Heru gak kedinginan. Dan buat para cewek, aku minta tolong ya. Tolong masakin air panas, lalu siapin sleeping bag. Kita akan bungkus Heru pakai sleeping bag, biar dia gak kedinginan. Aku mau cari ranting dulu ya di sana. Pintaku ke tim. Gak ada tempat Riz di trek bantuan kayak gini. Gini aja, kita pasang flashlight kecil di situ aja. Iya gak apa-apa mas. Yang penting dia gak kena angin langsung. Dan Mbak Gita, tolong jagain Heru dulu ya. Aku mau cari ranting dulu buat bikin perapian kecil. Pesanku ke Mas Luhur dan Gita. Tapi tiba-tiba api yang mengelilingi kami pun hilang. Dan tasbih yang tadi di atas kami sekarang jatuh ke arahku. Bingung aku,
Kenapa bisa begitu ya? Lalu yang dimaksud itu King Kong siapa? Raden. Ah, bodoh amat lah. Kemudian aku pun mengumpulkan ranting-ranting di dekat semak-semak. Gedebu. Aduh, kesandung apaan ya aku ya? Dan ketika aku melihat ini kaki, nggak ada apa-apa kok. Terus barusan tadi aku kesandung apa ya? Kesandung batu kali ya? Kemudian ketika aku ingin beranjak berdiri, sialan lu, pelah. Refleks nggak sengaja aku gampar itu muka. Kemudian aku ngibrit lah. Kepala bray, kepala buntung. Meringis lagi tuh kepala di depan mukaku. Anjrit, kena jump scare lagi aku di sini. Kenapa sih banyak banget cobaannya? Udah nggak utuh gitu, pengen banget gue citak. Bayangin aja, cuman kepala nggak ada badannya tiba-tiba nongol di depan muka. Siapa yang nggak kaget coba? Kaget gak lu? Kaget lah, masa enggak? Kamu ngapain sih lari-lari? Kayak maling yang dikejar warga aja. Maraton mas, biar cepet bawa ranting sampai sini. Lah, terus mana rantingnya? Ya, malah ketinggalan mas. Sialan dah tuh gara-gara si gundul meringis. Bikin aku capek aja kesana kemari. Dan mau nggak mau, aku balik lagi ke sana untuk mengutin itu ranting. Udah kayak pemulung aja aku di sini. Moga-moga aja nggak ketemu lagi sama tuh kelapa. Kepala. Dan singkat cerita, setelah aku ambil lagi itu ranting, aku pun buat perapian dekat area tin. Dan yang paling penting bisa untuk menghangatkan tubuh. Setelah Heru terjaga oleh kami para security-nya, Heru pun mulai siuman. Riz, gimana Riz? Heru pun bertanya ke aku. Gimana apanya? Itu si kerabulukan. Elu sih Riz, udah gue bilangin. Jangan diliatin itu mata. Ngeyel sih, tetap aja diliatin. Kamu tadi kena genjutsu. Udah gak usah dipikirin lagi. Udah aku amaterasu itu kera berbulu. Wah, Sasuke emang keren. Apakah Sharingan lu udah aktif? Udah diem lu, malah mau bahas Naruto lagi. Sasuke Riz, bukan Naruto. Bodoh amat. Dan setelah kejadian itu, kami pun mulai melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Namun di jalur trek ada beberapa percabangan. Mas Luhur pun saat itu memilih jalur kiri sampai 3 kali. Dan disinilah sesuatu yang sangat-sangat janggal dan di luar nalar. Aku mengecek jam dindingku. Jam tanganku maksudnya. Gila, jam berapa nih? Woi semuanya, tunggu dulu. Kalian cek dulu deh jam kalian masing-masing. Ini jam berapa? Pintaku menyuruh semua untuk melihati jam masing-masing. Kemudian kami pun semua bingung. Semua pada melongo kayak orang bodoh. Ternyata kami semua beneran kena genjutsu, bray. Dari tadi kita jalan, ini waktu ternyata mundur lagi ke jam 8. Seharusnya kami sudah menghabiskan kira-kira 3 jaman. Soalnya kami banyak istirahat gara-gara ngadepin banyak masalah. Tapi kenapa masih tetap jam 8? Padahal kami tadi mutusin berangkat lagi dari pos 2 itu jam 8. Aku nggak tahu nih, waktunya mundur apa berhenti. Kami nggak ada yang bisa bicara apa-apa saat itu. Cuma bisa pada bengong. Dan ketika kami masih pada bingung dengan situasi, tiba-tiba ada seekor burung jalak yang menghampiri kami. Mas, ada burung jalak tuh. Katanya itu burung sering nonton pendaki yang tersesat. Gimana kalau kita coba ikutin aja? Siapa tahu kita bisa keluar dari kebingungan ini. Iya Her, benar. Yuk kita coba. Siapa tahu kita bisa keluar. Bismillah ya. Ya Allah, berilah hambamu ini jalan yang benar. Kami sungguh membutuhkan pertolonganmu. Tuntun kami ya Allah. Amin. Mas Luhur pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami bisa keluar dengan selamat. Kemudian tiba-tiba Devi pun memelukku dengan erat sambil menangis. Mas, aku takut. Aku takut gak bisa pulang. Aku gak mau kejebak di sini, Mas. Mama, Papa, Devi takut. Devi pun menangis ketakutan. Aduh, pakai ada acara nangis lagi. Kalau meluk mah gak apa-apa, cuma jangan sambil nangis dong. Terus Neng, yang lama ya, kalau perlu jangan dilepas. Mbak, udah jangan panik ya, tenang dulu. Kalau Mbak panik, nanti kami juga ikutan panik. Mbak tenang ya, terus banyakin berdoa aja. Waduh, kenapa itu burung? Kenapa tiba-tiba matung natapin aku?
Bingung aku dilihatin itu burung. Auto kayak kena hipnotis sama itu burung. Terdengar jelas di aku, seperti ada yang menyuruh kami untuk berjalan. Cuma ini suara seperti orang tua, tapi bukan suara Mas Luhur. Otomatis aku lirik sana sini, tapi nggak ada orang. Cuma kami sama itu burung. Masa burungnya yang ngomong? Emang bisa ya? Dan setelah kami mengikuti itu burung, burung itu pun menghilang di balik semak-semak. Dan dekat mata memandang, terlihat jelas pos 3 Manis Rejo. Akhirnya kami pun sampai juga di pos 3. Asli aku pengen rebahan. Sumpah pegel banget ini badan. Dan ketika aku rebahan, si Devi tahu-tahu udah duduk di samping aku. "Mas, aku boleh nggak nyender di bahu Mas Aris?" pinta Devi. Gugup aku tuh. Aku langsung duduk sigap. Sumpah, pegel-pegel aku langsung hilang semuanya. Dengar dia minta kayak gitu ke aku. "Iya boleh," jawabku malu-malu. "Mas Aris itu kenapa sih rela bela-belain naik sampai segitunya?" "Aku rela sampai kayak gini itu karena aku ingin bisa di puncak. Aku percaya kalau hasil perjuanganku tak akan mengkhianatiku. Aku juga ingin bertamu di tempat yang Allah ciptakan. Bagiku, mendaki itu indah dan aku ingin menggapai keindahan itu. Kedua, berjuang bersama sahabat-sahabat tercintaku. Mereka yang mengenalkanku akan semua ini. Canda tawa, berjuang bersama melewati rintangan. Dan yang ketiga, tujuan yang sebenarnya kenapa aku tiba-tiba ngajak mereka naik ke gunung ini. Itu karena saat aku habis sholat maghrib. Di pikiranku ada yang berbisik menyuruhku untuk mengunjungi tempat ini. Aku nggak tahu dia siapa. Entah kenapa aku seperti ingin sekali bertemu dengan orang itu. Aku boleh nggak minta satu permintaan sama kamu?" "Apa, Mas?" "Kita berjuang sama-sama ya. Kita gapai keindahan itu." "Iya, Mas. Aku mau. Entah kenapa, aku selalu tenang dan seperti dilindungi kalau aku berada di dekat Mas. Padahal kan kita baru kenal ya. Tapi aku udah kayak kenal Mas lama. Oh iya Mas, aku juga ada permintaan ke Mas. Jangan panggil aku Mbak dong. Panggil aja Devi ya. Bisa kan?" "Iya Mbak, Dev." Sebuah janji yang harus ditepati. Sebuah tujuan yang harus dicapai. Selalu bersama melewati rintangan. Dan tak sedikit pun untuk gentar. Dan tanpa mereka, aku hanyalah apa? Terima kasih teman. Kalian sudah mau berusaha bersamaku. Dev, Devi, bangun Dev. Oh semuanya, Devi pingsan. Kaget aku tuh, tahu-tahu Devi pingsan. Auto kocar-kacir ini otak. Gak tahu dia kenapa ya. Padahal barusan baik-baik aja. Waduh, kenapa menggigil gini Riz? Angetin dia Riz cepetan. Sontak bingung Mas Luhur dengan kondisi yang seperti ini. Jangan bilang dia kena hipo. Semuanya siapin pertolongan pertama ya. Bangun tenda. Heru, cepetan ambilin sleeping bag aku, jaket aku, terus selimut aku yang di resleting belakang. Mbak Gita tolong buatin air hangat ya. Mas Luhur, tolong ngirim tenda ya. Pintaku ke semua tim. Ini Riz SB, jaket sama selimut lu. Terus apa lagi? Her, gue minta tolong cariin ranting kayu ya. Kita buat perapian kecil di sini. Cepetan Her. Mbak Gita, apa di antara kalian ada yang bawa selimut? Ada Mas, ada di dalam carrier-nya Devi. Tolong ambilin ya Mbak, jangan sampai Devi kedinginan. Dev, please bangun Dev. Jangan buat aku khawatir gini Dev. Dan setelah tenda didirikan, aku pun segera menyuruh Gita untuk gantian menjaga Devi di dalam. Dan kami bertiga pun berjaga di luar tenda, berdoa agar Devi tidak kenapa-napa. Dan tak lama kemudian, kabut pun mulai datang. Bau wangi melati pun menyapa kami. Baunya wangi banget Bray. Saat itu aku ngerasa seperti di toko parfum. Dan dari kejauhan, terlihat jelas sosok wanita di balik kabut. Bro, itu cewek siapa? Ngapain malam-malam gini di situ dia? Sendirian lagi. Wah, nggak wajar nih. Jelasku ke Heru dan Mas Luhur. Perasaan aku saat itu campur aduk. Aku nggak takut sih saat itu. Saat itu yang aku takutin cuma kondisi Devi. Soalnya kan dia lagi halangan. Setelah aku perhatikan, sosok itu bukan si Kuntai, tapi seperti cewek yang memakai kebaya.
Dan seketika terdengar suara yang sangat dekat berada di ruang lingkup kami. Kami pun mendengar jelas suara itu. Kalian tenang saja, teman kalian sekarang sudah aman. Raden, saya sudah membawa teman Raden kembali dengan selamat. Raden tenang saja ya, dan prajurit saya akan menjaga Raden dan teman-teman Raden. Prajurit, sahut Heru yang kebingungan. Karena saat itu aku juga gak melihat adanya prajurit. Prajurit saya ada di belakang kalian, jawab wanita itu. Gila, kaget aku. Kenapa ada prajurit di dekat tenda yang di dalamnya ada Devi? Pendakian ini gila mistisnya. Sumpah, ini di luar nalar. Apakah waktu saya berdoa tadi, Anda yang sedang berbicara dengan saya melewati mata batin? Tanyaku kepada suara misterius itu. Benar, Raden. Maaf, kenapa Anda memanggil saya Raden? Dan mengapa Anda mau membantu saya? Oh ya, sebelumnya aku jelasin sebentar ya. Tadi ketika aku di luar tenda, aku berdoa untuk keselamatan Devi. Lalu tiba-tiba ada suara wanita yang berbisik ke aku. Kalau separuh jiwa Devi ada di alam yang berbeda. Aku nggak tahu dia siapa. Lalu aku minta tolong aja untuk ngembalin jiwa Devi. Dan katanya barusan Devi sudah aman. Ya semoga beneran aman lah. Dan tak lama kemudian, Devi dan kita pun keluar dari tendanya. Tapi anehnya, semua prajurit di sana sudah langsung menghilang. Aku nggak tahu tuh pada lewat jalan pintas yang mana. Dan kemudian suara itu pun seperti sedang berbicara kepada Devi. Mbak, terima kasihlah kepada Mas Aris. Dia selalu menjaga Mbak. Dia juga sudah menyelamatkan hidup Mbak. Mbak sudah berhutang nyawa sama Mas Aris. Sontak Devi pun bingung sama ketakutannya yang mendengar suara misterius itu. Ya malah meluk gua lagi dia. Kenceng banget lagi meluknya. Dev jangan kenceng-kenceng Dev. Aku gak bisa nafas nih. Maaf Mas, aku takut. Sebenarnya Anda siapa? Bisakah Anda jawab pertanyaan saya? Kenapa Anda mau melakukannya? Tanyaku kepada suara wanita misterius itu. Hahaha. Ya kenapa dia malah ketawa? Aku kan lagi serius, gak lagi stand up komedi. Nanti Raden juga bakalan tahu. Maaf, saya harus izin pamit. Dan ketika suara misterius itu mengakhiri perbincangan ini, sosok wanita yang tadi aku lihat tiba-tiba menghilang. Lah, kok gak ada itu cewek bro? Bukannya tadi di sana ya? Iya Riz, kok udah hilang aja itu cewek ya? Apa cewek itu yang tadi ngobrol sama kamu Riz? Tanya Mas Luhur. Mungkin kali Mas. Mas tadi suara siapa sih? Udah gak usah dibahas lagi ya. Yang penting sekarang kondisi kamu gimana? Kamu baik-baik aja kan? Iya, aku udah pulih kok. Mungkin tadi aku kecapean. Maaf ya buat kalian semua khawatir. Iya kecapean, sampai lu gak sadar jiwa lu digondol setan. Kalau kamu sudah baikan, lebih baik kita lanjut lagi. Jelas Mas Luhur seakan mengajak kita untuk melanjutkan perjalanan. Ayo Mas, kita berangkat sekarang, jawab Devi yang tiba-tiba bersemangat 45. Udah kayak mau lagi ikutan lomba 17-an dia. Barusan aja down, bangun-bangun udah ngajakin ngibrit naik. Mungkin tuh jiwa udah balik lagi kali ya. Untung dah kalau kayak gitu. Weh, kalian lupa nih, peralatan pada belum diberesin. Main asal cabut aja. Bantuin ngapa? Sewot Heru yang membereskan tenda sendirian. Iya Her, ambekan aja kamu. PA lu pada. Dan setelah kami membereskan semuanya, kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Setelah beberapa lama kami berjalan, di samping jalur ini muncul lagi gangguannya. Aduh, ujian pas sekolah aja susahnya minta ampun. Sekarang ujiannya nyali. Ini kalau misalnya aku kesini sendirian, ogah aku lah. Mending aku nongkrong di kucingnya Mas Endut. Stop semuanya. Mas Luhur pun menyetop kami secara tiba-tiba. Otomatis kami pun saling nabrak. Aduh Mas, kalau nyetop jangan mendadak dong. Kita kan merapat, jadi pada saling nabrak nih. Sorry, aku kaget soalnya. Itu ada guling berdiri di depan kita. Bantalnya kagak ada ya Mas? Kalau ada, biar nih Heru rebahan di sono sambil peluk tuh guling. Lah, uga banget. Mending lu aja sono.
Kamu takut kan mas sama itu sosok? Diam kamu Riz. Aku sih nggak takut. Tapi kita tunggu dulu aja di sini. Kita sambil nunggu tuh guling pergi. Mas Luhur pun menyuruh kita untuk berhenti sambil nungguin itu sosok pergi. Riz, daripada kita nunggu tanpa kepastian, mending kita ngopi aja yuk. Udut lu masih ada kan? Bener juga kamu Her. Yuk, siapa yang mau ngopi? Mari kita piknik. Syukurin lu guling, berdiri aja lu terus di situ. Kagak bisa duduk kan lu di situ? Capek gak lu? Makanya tuh tali dilepas, biar lu bisa gerak bebas. Kesemutan lu. Tapi tiba-tiba itu guling hilang coy. Bosen kali ya didongkrok di situ terus. Yuk lanjut, mumpung tuh guling udah hilang. Ajak Mas Luhur meminta kami untuk bergegas. Dan ketika kami asik-asik berjalan, ya bukannya itu burung yang tadi ya? Apa itu burung mau nuntut terima sekentir lagi ya? Mas lihat gak? Itu di depan ada burung. Kayaknya yang tadi deh burungnya. Jelasku memberitahu ke Mas Luhur. Oh ya, sekarang formasi barisan berubah. Mas Luhur masih di depan dan aku di belakangnya. Lalu Devi, Gita, dan barisan terakhir Heru sebagai sweeper. Mana Riz? Gak ada tuh. Itu mas dekat semak-semak. Gak kelihatan Riz. Apa mungkin karena gelap ya? Ya udah yuk lanjut jalan aja. Dan baru saja kami melangkah, tiba-tiba aku mendengar suara yang seperti menyuruh tim untuk berhenti. Berhenti kalian. Serahkan wanita itu. Aku menginginkan wanita itu. Aku ingin menjadikannya sebagai istriku. Tinggalkan dia di sini. Pintanya tanpa disadari oleh tim. Kelihatannya cuma aku deh yang dengar. Soalnya itu anak-anak cuma jalan aja, kayak gak ada apa-apa. Sontak aku pun berteriak. Gak ada yang ditinggalin. Kamu gak usah ganggu kita ya. Ngomong sama siapa lu Riz? Tanya Mas Luhur. Tadi ada yang minta buat kita berhenti. Lalu dia minta salah satu cewek dari tim kita. Katanya mau dijadiin istrinya. Ya aku gak terima lah. Enak aja minta-minta. Izin dulu lah sama orang tuanya. Dan dengan serempak Mas Luhur, Heru, dan Gita langsung melihat ke arah Devi. Karena sosok itu mengincar Devi. Git, gimana nih? Mungkin aku yang diincar itu sosok. Mas Aris, aku takut. Tenang Dev, tenang jangan panik ya. Jelas Gita menenangkan Devi yang ketakutan. Udah kamu tenang aja ya. Kita gak bakal ninggalin kamu kok. Kita bakal jagain kamu. Aku janji, aku bakal jagain kamu gimana pun nanti. Kamu tenang ya. Dan tak lama kemudian, gila, aku lihat ada sosok gede banget. Itu kepala gede banget di tengah-tengah jalur trek. Beneran gede itu kepala, sampai nutupin jalan. Mana taringnya panjang banget lagi. Wajahnya hitam lorek-lorek kehijauan, kayak lumut dah. Matanya merah, lendirnya ya ampun, mancur kayak air terjun. Mas, bangun mas. Mas Aris bangun. Mas Aris, aku mohon bangun mas. Jangan tinggalin Devi mas. Dan tak lama kemudian, aku pun kembali membuka mata. Aku kenapa? Kenapa badan aku rasanya sakit semua? Dan kemudian, tiba-tiba Devi pun memeluk aku. Ini anak udah kayak magnet, nempel mulu. Aku sayang sama Mas Aris. Aku gak mau kehilangan mas. Mas udah terlalu banyak nyelamatin Devi. Kamu suka sama aku? Aku gak salah dengar kan? Iya, aku suka sama mas. Aku sayang sama mas. Aku gak mau pisah sama mas. Pokoknya aku sayang sama mas. Sebenarnya aku juga suka sih. Tapi aku gak pede. Soalnya kita kan baru kenal. Tapi kalau barusan itu keputusanmu, aku ada satu permintaan ke kamu. Apa mas? Selalulah berada di sisiku. Ketika susah, senang, bahagia, atau apapun lah. Terserah. Yang penting kamu selalu ada. Dan jangan tinggalin gua. Aku. Iya mas, aku janji. Apakah ini cinta? Apakah ini yang dibilang cinta pandangan pertama? Gila gak tuh? Bisa-bisanya aku jadian sama Devi di saat keadaan sedang horor. Emang bener dah kalau cinta itu tidak mengenal di mana tempat. Sekarang pertanyaanku, kenapa badanku pada sakit semua ya? Udah kayak habis digebukin masa. Lu habis gebukin gue ya Her, pas gue pingsan tadi.
Ya kagak lah, gila kali lu. Kalau lu pingsan lagi, langsung aja lah gue cemplungin lu ke jurang. Jadi gini Riz, pas lu pingsan tadi, tiba-tiba ada yang keluar dari badan lu. Terus itu sosok berpesan ke kita untuk menjaga lu. Lalu sosok yang keluar dari badan lu itu berantem sama itu sosok. Ya, sosok kepala besar itu. Sesekali sosok yang barusan keluar dari tubuh lu itu kena serang. Lu ingat sama tasbih yang lu pegang itu? Sosok yang keluar dari tubuh lu itu ngelemparin tasbih ke atas kepala itu sosok. Dan seketika sosok itu kebakar hangus, Riz. Setelah sosok kepala itu terbakar dan hilang, sosok yang keluar dari tubuh lu itu nyamperin kita. Lalu ngomong untuk menjaga Devi. Soalnya Devi banyak sekali yang mengincar. Dan itu tasbih disuruh dikalungin ke Devi aja. Gue gak nyangka, Riz. Ternyata lu keturunan keraton. Dan yang tadi keluar dari tubuh lu itu adalah Hamengkubuwono kedua. Gila kamu. Kenapa kamu gak cerita kalau kamu ternyata keturunan keraton? Iya, sebenarnya aku keturunan keraton. Kata bokapku, aku keturunan Hamengkubuwono kedua. Udah ya, nih aku udah ceritain. Telat lu, udah keburu diceritain sama tuh makhluk. Yowes lah, lebih baik kita sekarang lanjut lagi. Singkat cerita, kami pun sampai di pos 4. Kami selamat sampai tujuan tanpa adanya halangan. Dan kami pun memutuskan untuk istirahat sejenak di pos 4. Semuanya kita istirahat dulu ya. Kita ngopi dulu buat ngangkatin badan. Sambil ngisi perut kita. Aku agak lapar nih soalnya. Hehehe. Riz, roti masih ada kan? Pinta Mas Luhur. Takut aku kalau Mas Luhur senyum gitu. Itu mulut lebar kayak jalan tol. Santai Mas, persediaan konsumsi kita aman. Rokok masih ada kan? Kalau pengasapan mah santai, persediaan masih bisa tercukupi. Yuk ngopi yuk, roti ada, rokok tersedia, tinggal kopi nih yang belum ada. Mas biar aku aja yang buatin. Aku mau buatin Mas Aris juga sekalian. Pinta Devi yang ingin membuatkan kami satu persatu secangkir kopi. Dan setelah itu, dari arah atas jalur trek ada rombongan pendaki yang turun. Permisi Mas. Pendaki itu pun izin lewat dan menyapa kami. Maaf Mas, mau tanya, apa Mas-masnya sehabis dari atas puncak? Iya Mas, kami dari atas. Kenapa ya? Saya mau tanya Mas, di puncak ada yang ngecamp gak ya? Wah, di atas sepi Mas. Kami yang terakhir ngecamp di atas sana. Oh ya udah Mas, makasih ya. Iya Mas, sama-sama. Kemudian pendaki itu pun lanjut melewati kami. Dan setelah kami selesai mengisi perut dengan roti dan minum-minum. Minum kopi ya, bukan minum yang aneh-aneh. Kami pun bersiap-siap untuk lanjut perjalanan. Dan singkat perjalanan, setelah kami melewati pos 5 Jolotundo dan Saban Cemoro Sewu, kami pun sampai di Sendang Derajat. Kemudian kami mengisi persediaan minum kami, karena nanti kami akan turun via Candi Ceto. Dan saat aku minum di sumber air itu, tiba-tiba mataku gelap. Dan kemudian aku kembali tak sadarkan diri. Ini aku di mana ya? Teman-temanku di mana ya? Tadi aku pingsan apa gimana ya? Kok tiba-tiba mataku gelap? Apa tadi mati lampu kali ya? Terus sekarang aku di mana? Aku nggak tahu di mana aku saat itu. Tempatnya itu luas sekali, seperti lapangan bola. Aduh, aku takut kalau jiwa aku digondol setan. Mana belum nikah lagi. Dan dari kejauhan, aku pun melihat sosok kakek-kakek yang datang menghampiriku. Dia mengenakan baju berwarna putih, sorban putih, dan seperti ada sinar putih yang ada di belakang kakek-kakek itu. Ya, serba putih deh pokoknya. Tapi bukan pocong ya. Pocong mah nggak pakai sorban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kek. Terima kasih, Raden sudah berkenan untuk datang. Bolehkah saya melihat tasbih yang Raden bawa? Pinta kakek tersebut. Loh, kok ini tasbih ada di tanganku ya? Gak sadar aku tuh. Bukannya tadi aku kasih ke Devi ya? Raden itu anak yang baik, bijak. Pantas saja ini tasbih berada di tangan Raden. Saya meminta Raden kemari karena saya ingin melihat langsung keturunan keraton. Dan tasbih yang saya berikan ke sahabat saya
ternyata diturunkan sampai ke tangan Raden. Jagalah hadiah ini ya Raden, dan terima kasih banyak Raden sudah datang kemari. Saya pamit ya Den. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian kakek itu pun pergi, lalu menghilang, seakan tertelan cahaya yang sangat terang, yang begitu menyilaukan mata memandang. Lah, itu kakek siapa ya? Datang tadi undang, pulang langsung hilang. Terus ini aku baliknya gimana nih? Mana di tengah lapangan gelap gak ada orang. Duh, gimana ini aku baliknya? Tapi setelah itu pandanganku mulai gelap seketika. Mas Aris bangun mas. Terdengar suara Devi yang berusaha membangunkanku. Dan ketika aku terbangun, aku terkejut, yang otomatis aku langsung berdiri. Ini aku di mana ya? Ya, mereka juga malah pada ikutan berdiri. Kenapa kalian malah ikut berdiri? Kaget bego, lu baru melek langsung berdiri, sahut Heru. Kamu masih disendang derajat mas. Mas barusan kenapa? Kok tiba-tiba pingsan? Mas capek ya? Iya benar, kamu capek Riz. Kalau capek istirahat dulu lah. Lagian sebentar lagi juga kita sampai. Jadi bisa agak santai. Jelas Mas Luhur. Enggak kok, aku nggak capek. Beneran mas nggak capek? Mas tadi pingsan loh. Iya Dev, aku beneran nggak capek kok. Oh iya, tasbih yang tadi aku kasih ke kamu mana? Ini mas. Loh, kok nggak ada mas? Tadi aku kalungin mas. Apa jatuh ya? Aduh, gimana nih? Aku cari dulu ya mas. Nggak usah Dev, ini tasbihnya sudah sama aku kok. Yuk lanjut jalan yuk. Aku pengen cepat-cepat sampai puncak nih. Ajakku ke tim untuk melanjutkan perjalanan. Sumpah, tiba-tiba cakraku meluap-luap. Aku merasa semangat 45 saat itu. Dan singkat cerita sampailah kami di puncak Hargodumila. Akhirnya aku bisa juga sampai di atas. Perjuanganku ternyata tak mengkhianatiku. Baru pertama kalinya aku melihat langsung di atas puncak ini. Ya, keindahan yang Allah telah ciptakan. Terasa indah ku melihatnya. Terasa nyaman ku menikmatinya. Dev, kita sampai atas Dev. Iya Git, akhirnya kita bisa sampai puncak. Aku bahagia banget bisa sampai atas sini. Mas Aris kita sudah menggapai keindahannya. Iya Dev, di atas sini bukan hanya pemandangannya saja yang indah, tidak pula suasana nyaman yang nantinya akan dikenang. Tetapi di atas sinilah Allah sudah menyandingkanku untuk bersamamu Dev. Kemudian dipeluk aku sama Devi. Suka banget peluk-peluk ini cewek. Tapi gak apa-apa sih, aku juga suka sih dipeluk sama dia. Ahai. Cie, bikin iri aja kalian. Sahut Gita yang iri keromantisan kami berdua. Ya udah yuk, sekarang kita bagi tugas negara. Aku sama Heru bangun tenda. Aris kamu cari ranting kayu ya. Lalu para ladies, kalian siapin air ya buat ngopi sama makan. Nanti tenda kalian Heru yang diriin. Oke semuanya? Mas Luhur pun membagi tugas kami masing-masing. Siap Kapten. Setelah semua tenda didirikan, kopi dan teh hangat pun disiapkan. Lalu makan dihidangkan. Marilah kita sarapan malam di dekat perapian. Kalian semua tahu gak ini hari apa? Heru pun membuka pembicaraan. Hari Selasa, Her. Bukan itu mas yang gue maksud. Ini harinya Aris loh. Hari ini Aris ulang tahun. Wah, makan-makan dong mas. Iya, ini kan kita lagi makan-makan. Iya ya, bener juga ya. Ya udah kalau gitu selamat ya. Iya Mbak Git, makasih ya. Selamat ulang tahun ya bro. Selamat ulang tahun ya sobat gembira. Sehat-sehat selalu ya. Selamat ulang tahun ya. Nanti pas di bawah kamu mau hadiah apa? Makasih ya semuanya. Dan kalau buat hadiah, aku udah dapat hadiah kok. Yaitu bersama kalian di sini, di atas gunung ini. Itu udah menjadi hadiah spesial kok untuk aku. Ditambah lagi Allah juga udah memberikanku hadiah yang lebih besar. Dan aku akan menjaga hadiah itu. Hadiah yang paling berharga. Allah memang ngasih hadiah kamu apa? Allah telah memberikan hadiah kamu. Walaupun kamu bukan barang,
Tapi kamulah hadiah terbaik yang Allah berikan kepadaku. Ah, kamu, malu aku tuh sama anak-anak. Dan setelah salam yang diberikan Tim dan Devi, dan juga makan-makan secara bersama, kemudian kami pun mulai menuju tenda kami masing-masing untuk menyambut datangnya pagi hari. Riz, lu mau kemana? Tanya Heru. Ya ke tenda bubuk manis lah. Lu salah tenda, Pikun. Tenda kita tuh itu. Itu mah tenda Devi sama Gita. Sini lu. Oh iya, salah ya. Nih bocah blow on banget. Udah pakai kacamata kuda, kagak bisa bedain tuh mana tenda. Kemudian kami pun bersiap memasuki tenda. Tapi belum sempat memejamkan mata, aku mendengar resleting tenda luarku terbuka. Mungkin Mas Luhur kali ya mau ngucapin selamat bobo ke kita berdua. Srek. Iya, masuk aja, jelasku. Tapi aku tungguin kok kagak masuk-masuk ya. Aku pun mencoba mengintip siapa sih yang buka. Lah, kok nggak ada orang ya? Kena angin kali ya? Udah, masuk aja. Kemudian aku tutup lagi tuh resleting depan. Dan tak lama kemudian, ya kebuka lagi tuh resleting tenda. Srek. Siapa sih? Kalau mau ngucapin salam ngomong aja. Nggak usah mainin resleting, sahutku. Kemudian aku mengecek lagi ke depan. Lah, kok nggak ada orang ya? Bodoh ah, masuk lagi. Ngantuk aku. Srek. Iya tuh resleting kebuka lagi. Sialan, capek aku tuh. Dikejar bolak-balik kayak setrikaan. Her bangun Her. Itu resleting tutup dulu Gi. Capek aku. Apaan sih ah? Itu resleting kebuka, tutup dulu. Ya elah, tinggal tutup aja, susah banget sih lu. Emang susah Her. Udah 2 kali aku tutup itu resleting, tapi masih aja kebuka. Yang ketiga kamu aja lah. Nggak mau aku dapat payung. Iya, bacot. Setelah Heru ke depan pintu tenda, tiba-tiba Heru ngibrit masuk lagi. Ada guling, Riz. Ya udah bawa masuk Her. Enak kali tidur pakai guling. Pocica Riz masuk gua, mau lu? Lah kalau itu mau buat kamu aja lah. Ikhlas aku, swear. Sialan lu, katanya tadi lu mau. Dan kemudian tiba-tiba itu resleting kebuka lagi. Beneran gila tuh pocong. Gak ada akhlak. Itu tangan kan keiket ya. Gimana ngebukanya? Kalian bayangin aja tuh pocong kalau buka resleting pakai gigi. Itu kepala naik turun 4 kali lagi. Olahraga malam itu pocong. Srek. Ya itu resleting kebuka lagi Riz. Gantian deh lu, takut gua. Udah biarin aja lah, ngantuk aku. Ya kalau takut mau bilang aja. Ngeles mulu lu kayak bajai. Bodoh amat. Sakit-sakit karena dicubit. Dengar kicauan burung pipit. Surya pagi akan terbit. Pertanda diri harus bangkit. Riz, bangun Riz. Apaan sih lu? Ganggu aja kerjaan lu. Bangun kebo. Ditanyain tuh sama Devi. Kenapa dia gak sendiri sih yang bangunin? Kenapa harus kamu yang bangunin? Selalu dah, susah kalau dibangunin lu mah. Lalu kemudian tiba-tiba ada suara merdu yang membangunkanku. Sayang bangun, udah pagi. Udah aku siapin kopi sama mie tuh. Bangun dulu ya. Iya aku udah bangun kok. Matanya dibuka dulu dong kalau udah bangun. Oh iya lupa. Halo semuanya, selamat pagi. Salamku menyapa mereka. Dan kami pun makan bersama. Aduh udah kayak bayi aja disuapin. Bayi kingkong dia mah. Sinar surya perlahan mulai menyapa. Dan kami pun semua siap menyambutnya. Yang, kamu tahu gak? Ketika 2 manusia saling mencintai, tidak pernah ada jarak. Tidak ada waktu pula yang bisa membuatnya terpisah jauh. Keduanya terbalut dalam satu perasaan yang sama, dalam jarak yang sama, dan dalam waktu yang sama pula. Kamu tahu gak ya? Hatiku ini adalah hati yang paling beruntung dan paling bahagia di alam semesta. Karena kamu ada di dalamnya. Ya elah nih pasangan PA, pagi-pagi udah lebay. Jigong lu tuh bau.
Kemudian kami pun berfotoria bersama-sama dan membuat dokumentasi di atas gunung ini. Rasa letih, sedih, takut, semua pun sirna terhapuskan oleh keindahan puncak ini. Dan setelah kami memuaskan diri di atas puncak Gunung Lawu ini, kami pun memutuskan untuk kembali dan tidak lupa mampir dulu ke warung Boyem. Nggak lengkap Bray kalau nggak mampir ke warung Boyem. Ya walaupun hanya sebentar, sekedar ngopi dan sarapan pagi. Keinginan ini cukup terobati. Dan setelah kami puas menikmati pecel khas Boyem, sekitar pukul 10 pagi, kami pun memutuskan untuk lanjut turun. Tidak lupa kami pun berdoa agar nanti diberi kelancaran, keselamatan, dan sampai tujuan. Semuanya, ini kan kita mau turun. Ya iyalah turun, masa mau naik lagi? Kita kan udah sampai atas, Mas. Heru pun sengaja memotong pembicaraan Mas Luhur. Ini bocah gak sopan amat emang. Orang tua lagi bicara nyerocos aja kayak burung dara. Diam kamu, aku lagi mau mulai ceramah nih. Apa kamu mau gantiin aku? Sewot Mas Luhur yang sedikit ngambek. Maafin Heru ya Ustadz. Monggo Ustadz, dilanjut ceramahnya. Gini, jadi... mau ngomong apa tuh tadi aku? Gara-gara kamu nih Hel. Lupa kan mau ngomong apa tadi. Batuk Pak Haji. Minum konodon. Setda ini bocah susah amat ya dibilanginnya. Diam kamu gak? Iya. Semuanya, ini kan kita mau turun. Dan seperti biasa, lebih baik kita berdoa dulu ya, sebelum kita melanjutkan perjalanan. Her, kamu yang pimpin doa ya. Lah kok gua sih Mas? Gak usah ngebantah. Cepetan. Salah kamu sendiri. Siapa suruh tadi ganggu aku? Syukurin kamu. Ya udah Riz, kamu yang pimpin doa. Lah aku malah jadi aku sih Mas. Kan tadi kamu nyuruhnya Heru. Kenapa aku yang kena sih? Udah cepetan pimpin doa Riz. Iya. Dan setelah kami selesai berdoa, kami pun lanjut ke tujuan kami selanjutnya. Ya, Pasar Dieng. Yang katanya digadang-gadang, itu tempat mistis juga. Aku ngerasa ini kegiatan bukan pendakian deh kayaknya, tapi kayak uji nyali. Gimana nggak uji nyali? Survive-nya ke tempat mistis mulu. Mana dari kemarin ketemunya etan-etan mulu. Yang entah itu kerabat dari siapa. Heru kali ya? Itu kepalanya kan botak udah kayak tuyul. Nggak sadar aku tuh. Ternyata aku naik gunung bawa tuyul. Dan setelah kami berjalan sedikit demi sedikit, kami pun sampai di daerah Pasar Dieng. Anak-anak tercinta, aku cuma mau ngingetin, kita harus fokus dan jaga sopan santun dan tata krama kalian. Paham ya? Mas Luhur pun sesekali mengingatkan kami. Mengerti di Kapten? Yang benar dimengerti Riz, sahut Heru dari belakang barisan. Kenapa ya aku kalau ngomong sekarang kebalik-balik mulu? Penyakitnya Mas Luhur kali nular ke lu. Otak lu makanya jadi ikutan kebalik. Tapi tiba-tiba Devi pun berlari nyamperin aku. Mas, barusan kok ada suara ya yang minta aku suruh mampir? Tanya Devi sambil sedikit ketakutan. Emangnya dia ngomong apa Dev? Tanyaku kembali ke laptop. Itu mah acara tukul ya. Maksudku kembali ke Devi, si bebek bidadari. Dia bilang gini, Neng mampir Neng, ini ada buah-buah segar Neng, murah kok Neng. Waduh, di atas nih setan udah pada jualan aja. Gimana nih mau nyautnya? Tapi itu orang gak kelihatan. Kalau diem aja nanti dibilangnya sombong lagi. Pilihan yang sulit nih. Oh ya, mending aku tanya aja deh ke Mas Luhur. Kali aja dia punya kunci jawabannya. Mas Luhur, Devi barusan ditawarin buat beli gorengan. Buah maksudnya. Bisikku ke Mas Luhur. Hah? Serius kamu Riz? Iya Mas, gimana nih? Gini aja, tanya ke Devi, dia bawa koin receh gak? Kalau bawa, lempar aja itu koin ke tanah, terus suruh lanjut jalan. Tapi kalau dia nggak bawa, kamu sana yang kasih. Kamu kan biasanya banyak tuh koin receh. Kasih buru ke Devi, suruh lempar itu koinnya ya. Ya, dikira aku tukang parkir kali ya, punya koin receh banyak. Tapi bener juga sih, katanya kalau kita naik ke gunung ini, terus di Pasar Dieng ada yang nawarin entah itu buah, gorengan, sendang pangan atau apalah, kita diharuskan untuk lempar itu koin receh ke tanah.
Maksudnya itu untuk kita beli barang. Ya kalau masih ada kembaliannya suruh bawa aja tuh makhluk. Hitung-hitung sedekah sama fakir goib. Aku yakin pasti banyak di antara mereka yang membutuhkannya. Kemudian aku pun bergegas menghampiri Devi, lalu memberikan sekoin receh ke dia. Beb, ini koin lempar ke tanah ya. Terus kamu bilang aja kembaliannya bawa aja. Saya numpang lewat, gitu ya. Iya mas. Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, kami pun sampai di Bulak Peperangan dan telah melewati Kupak Manjangan. Loh, ini kan tempat yang aku nyasar saat aku pingsan di Sendang Deraja. Ternyata waktu itu aku pindah dimensi. Waduh, kena kamuinya Obi itu aku nih. Bingung aku tuh sama keadaan ini. Sampai-sampai ini otak gak bisa berpikir jernih. Mungkin sebentar lagi konslet kali ini otak. Semuanya kita istiqomah di sini ya. Istirahat di sini maksud aku. Aduh, ini otak kenapa lagi ya? Kalau ngomong salah mulu. Mungkin karena tuh otak kelamaan kebalik kali mas. Jadi konslet tuh. Ejek Heru ke Mas Luhur. Semua pun tertawa pecah seperti gelas yang dibanting ke tanah. Sebelum kami melanjutkan lagi ini perjalanan, tiba-tiba terdengar jelas suara yang tidak familiar bagiku. Seperti suara kakek-kakek sewaktu aku pindah dimensi. Raden dan teman-teman Raden berpegang tanganlah selepas melewati Bulak Peperangan. Waduh, kenapa lagi ini? Takut aku tuh kalau ada apa-apa. Selepas tim Trimas Kentir ini keluar dari Bulak Peperangan, tiba-tiba kabut tebal pun datang tadi undang. Mas, kabut mas, tanya Heru ke Mas Luhur. Bukan Her, itu mah awan Kington. Jangan bercanda lu mas itu kabut tebal banget mas. Kita tunggu dulu aja itu kabut hilang ya mas. Kemudian terdengar samar-samar suara banyak orang dari arah kejauhan yang seperti ingin perang. Suara apaan tuh? Tanyaku yang heran sama itu suara. Kemudian Heru pun tiba-tiba sontak tidak karuan. Lantas aku pun mengejar Heru sampai aku tarik itu tangan Heru. Her, mau kemana kamu? Yuk cepetan keluar dari tempat ini. Sumpah beneran takut gua. Ya tapi jangan lari sendirian lah. Mau kamu hilang? Ini kabut tebal banget. Emangnya kamu bisa lihat itu jalan? Ayo kita balik ke barisan. Setelah aku dan Heru balik ke barisan, Mas Luhur pun berusaha menenangkan Heru. Tenang Her, ini kabut tebal banget. Kalau kamu lari nggak tahu arah kayak tadi, aku takut kamu nyasar. Udah sekarang kamu tenang dulu di sini ya. Iya mas, sorry mas. Ya udah, sekarang kita ikat dulu tubuh kita ya. Terus kita jalan pelan-pelan. Kalau ada yang takut, jangan lihat ke belakang dan banyakin berdoa aja. Jelas komando Mas Luhur. Setelah kami saling berikat, kemudian kami pun terpaksa untuk menerobos itu kabut. Gila, tebel banget ini kabut. Aku kayak ngerasa nampak di awan. Kabut semua ini yang aku lihat. Dan itu jalan di depan pun sedikit aja yang kelihatan. Pelit amat ini kabut. Ngintip jalan dikit aja nggak boleh. Bahkan jarak pandang aku hanya kelihatan sekitar 2 meteran saja. Dan tak lama kami berjalan, kira-kira sekitar 15 menitan. Kabut itu pun sedikit demi sedikit mulai menghilang. Bentar mas, bukannya ini jalur arah Candi Kete ya? Iya Her, kamu benar. Ini kan arah langsung ke Candi Kete. Kelihatannya itu di depan kita sudah sampai Candi Kete. Mereka semua pun bingung dengan situasi yang sekarang kami alami. Gila, teleportasi ini tim. Apa ini tim dipindahin sama Hokage keempat kali ya? Kok bisa ya kayak gini ya? Seharusnya kan kita lewatin dulu pos 4, pos mata air, Brakseng, lalu Mbak Beranti. Kok ini bisa langsung sampai Candi Kete ya? Nggak mimpi kan ini gua? Pelah! Aku tampar aja itu mukanya Heru. Sialan lu Riz, sakit bego. Sakit ya? Berarti kamu nggak mimpi. Anjir, aku juga bingung kenapa bisa gini. Ini sih udah di luar nalar, mistisnya nggak karuan. Mungkin ini adalah jalan yang diberikan Allah kepada kita, Her. Kita semua diberikan kemudahan, diberikan jalur yang langsung sampai ke bawah. Gila nih gunung, mistisnya keterlaluan banget. Bayangin aja, gimana tuh dari Bulak Peperangan langsung sampai Candi Kete. Tapi alhamdulillah lah bisa langsung sampai ke bawah. Jadi kan gak terlalu capek ini kaki.
Dan setelah itu, kami pun berhenti sejenak di Candi Ketek dan hanya sekedar mengucapkan terima kasih, lalu berdoa dan meminta maaf bila kami ada yang salah di tempat ini. Kami pun melakukan ini untuk menghormati penunggu gunung yang ada di sini. Kemudian setelahnya kami lanjut berjalan dan sampailah di base camp via Cetok. Akhirnya kita bisa sampai di bawah dengan selamat. Terima kasih ya kalian semua. Kalian memang tim yang solid. Bukan kalian, tapi kita. Mas, udah besi kita kan di Cemor Sewu. Terus kita ini balik lagi ke sananya gimana? Goblok amat ya, nggak kepikiran dari awal aku. Masa naik gunung lagi? Matilah aku. Kalau itu nggak usah khawatir ya. Bentar lagi jemputanku datang. Tunggu aja ya. Dan sekitar kurang lebih 20 menit berlalu, terlihat mobil Avanza hitam menghampiri kami. Nah, itu supirku sudah jemput. Yuk naik, nanti aku antar deh sampai base camp Cemor Sewu buat ambil kuda besi kalian. Bener-bener gila nih bidadari aku. Udah cantik, buah henol, tajir pula. Nggak disangka dan tak terduga. Beruntung banget aku tuh dapet dia. Dan kurang lebih memakan waktu 1 jam, kami pun sampai di base camp via Cemoro Sewu. Kemudian Tri Mas Kentir pun bergegas mengambil kuda besi masing-masing dan memutuskan pulang saat itu juga. Kecup manis Devi pun menancap di pipiku kala itu. Hati ini tanpamu akan menjadi sunyai. Wahai bidadari, bersamakulah sampai ku mati. Oh Devi. Kami pun berpisah di sini, walaupun tujuan kami sama ke Semarang, namun arah kami berbeda. Riz, Her, nanti pulangnya pelan-pelan aja ya. Siap, Kapten. Tapi, ketika kami sampai di Surakarta, brah! Her, Mas Luhur jatuh, Her. Terlihat Mas Luhur yang terjatuh dari sepeda motornya. Dikarenakan ada bapak-bapak yang menyerobot lampu merah. Kemungkinan Mas Luhur kaget, lalu membanting setir motornya. Dan Mas Luhur pun terjatuh dan terguling di tengah jalan. Aku dan Heru pun lekas menghampiri Mas Luhur, yang lalu berteriak, Mas Luhur! Mas bangun, Mas! Mas! Darah pun mengalir deras dari mulut dan hidungnya, sampai membasahi baju dan celanaku saat itu. Riz, Her, aku sayang sama kalian. Aku udah menganggap kalian seperti adikku. Aku bangga bisa naik Gunung Lawu bersama kalian. Terima kasih ya. Kalian udah mengukir masa-masa indahku di pendakian ini. Mungkin ini pendakian terakhirku. Ngomong apaan sih kamu, Mas? Kamu pasti bisa selamat. Kamu harus kuat, Mas. Bentar lagi ambulan datang. Enggak, Riz. Aku udah gak kuat. Riz, aku punya pesan terakhir untukmu. Kamu hebat, Riz. Kamu bisa sampai di atas Gunung Lawu. Suatu saat nanti, naiklah bersama Heru kembali. Aku mau kamu dan Heru mengenangku di sana. Dan satu lagi, Riz. Apa, Mas? Karena kamu yang paling dekat dengan keluargaku, aku minta tolong. Aku titip anak sama istriku. Tolong sampaikan ke dia, aku mencintai mereka sepenuh hati. Iya, Mas. Aku janji akan selalu ada buat mereka. Sama halnya Mas yang selalu ada buatku. Makasih ya, Riz. Mas bangun, Mas. Mas Luhur bangun. Selasa, 27 November 2018. Hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana Mas Luhur menghembuskan nafas terakhirnya. Semoga kau tenang di sana dan aku akan selalu mendoakanmu di sini. Kamu akan selalu di hati dan kenangan kita akan terukir abadi. Inilah akhir dari perjalananku di Gunung Lawu dan akhir dari perjalanan hidup Mas Luhur, sahabatku. Al-Fatihah.